paling orang kayak gini nih terorganisir, duitnya banyak ini daripada kita UMK sana itu ngasih enggak, ngatain dia, ngejumel dia, itu respon namanya. Kalau ini netral, mereka itu siapa dia ketemu siapa dia kayak gitu. Maka kita itu dapat pahala atau dapat dosa tergantung respon kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ada orang anaknya 10 tapi hidupnya tenang, anteng, baik gitu. Ada orang anaknya 2 tapi di rumah kayak Tarzan di bawahnya. Ada. Tergantung respon. Maka tadi itu contoh, ketika kita melihat pengamen di lampu merah, itu kita bisa peluang dapat pahala. Tanpa kita ngasih bisa dapat pahala. Kalau kita pikirannya baik, kolbunya baik, kita akan bilang begini, alhamdulillah abang ini daripada dia maling, bagus dia ngamen, masih terhormat. Bisa aja dia maling, dia milih ngamen, terhormat. Tapi kalau hati kita yang bermasalah, enak-enak aja orang itu. Kita capek. Dia 2.000 satu orang. Kalau ada 100 orang, 2.000 ke 100. 200.000 deh. Ngasih enggak, ngedumel iya. Jadi kejadian itu sifatnya netral. Yang menentukan itu berpahala atau dapat dosa itu kita ini, pikiran kita sama hati kita yang menentukan itu dapat pahala atau dapat dosa. Karena kita setiap hari kita belajar. Jadi iman itu yazid au yanqus. Iman itu berkurang, bertambah, berkurang. Sama kayak HP kita. HP kita itu kalau punya baterai. Baterai buat itu ngecasnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari ngecas HP. Setiap hari. Ngecas iman berapa kali sehari? Ya iya ya. Iman itu kan naik turun kan, betul ya? Ya habis dipakai dia turun gitu. Kan kalau awal bulan tuh kayak sabar gitu. Kalau awal bulan nanya gini ke suami, Mas makan masak apa kita Mas? Mau sotong, udang, kepiting, atau kita masak makan di pelau? Makanya beda bu, pelayanan awal bulan sama akhir bulan tuh beda. Kalau akhir bulan mau makan apa bang? Telur, tahu, tempe, terong, toge, teri. Itu berapa T itu? 6 T. Jadi tidak bisa dipungkiri. Di Batam itu hasil survei Kemenang itu pasca Covid banyak sekali terjadi perceraian yang sangat tinggi di Batam. Pemicunya bukan karena nggak cocok, ekonomi. Jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa kita nggak punya duit, yang penting bahagia, kayaknya susah ya bu. Nggak apa-apa nggak punya duit, yang penting bahagia, kayak ada mungkin orang gitu tapi sedikit ya. Karena ekonomi itu mempengaruhi kebahagiaan. Mana buktinya awal gajian sama akhir gajian itu beda. Rumah tangga tuh adem ayem itu beda. Jadi nggak bisa dipungkiri bu. Contoh suami ibu nggak kerja sebulan, nggak mungkin dibelai-belai gitu segala. Yang ada tuh sensitif biasanya, sensitif. Anak nggak, tingkat kemarahan ibu-ibu itu sebetulnya nggak ada ibu-ibu yang cerewet, yang ada itu stres, capek aja, apalagi ibu nggak ada kawan ngobrol, itu hanya dilampiaskannya tuh ke anak. Saya sudah banyak ilmu. Jadi ibu-ibu saya ketemu ibu-ibu terus kalau bahasa sekarang tuh baby blues. Dia tuh lelah dengan anaknya. Ketika dia melahirkan anaknya yang kedua itu, suami kerja kapal, jadi nggak ketemu sama suami. Itu dia sampai benci sama anaknya. Saking depresinya. Kenapa depresi? Karena tak ada makanan kolbunya, tak ada komunitasnya, tak ada mengajak untuk kebaikan. Yang dilihatnya sinetron Korea, yang didengarnya itu aja. Maka sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan, sesuatu yang kita ini akan mempengaruhi. Contoh, kita kan disuruh banyak istighfar kan.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kalau kita istighfar itu Allah akan memberikan kita tuh banyak sekali. Nah, kita sering istighfar tuh, tapi bukan dosa kita yang kita istighfar, ini dosa Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, anak kita yang kita istighfar, kita enggak. Jujur aja, saya enggak. Kita nih istighfar tetangga Pak, astagfirullah tetangga aku nih istighfarin. Dia itu kalau anakku kalau udah main astagfirullah. Ini astagfirullah buat siapa dia bilang astagfirullah? Buat orang, bukan buat dia. Kita tuh istighfar, kita sering istighfar. Ada anak-anak main di lapangan gitu kan. Anak cari hujan kan? Anak ibu pulang basah-basahan, aku bilang astagfirullah. Nah, istighfar buat siapa itu? Anak, bukan buat dia. Bukan buat kita. Kita itu sering istighfar, tapi untuk mengkoreksi orang, bukan kita. Jadi kenapa yang keluar dari mulut kita itu sering mengeluh? Karena isinya, ini kalau ibarat HP ini, kalau ini data, ini paket data, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak biasa bersolawat, tidak pernah memasukkan solawat, menginstal solawat ke otak kita, sulit solawat itu keluar dari mulut kita. Nggak mungkin. Yang keluar itu pasti sesuatu yang ada dalam otak kita. Contoh, coba ibu nyanyi lagu Portugal, bisa nggak? Ya nggak bisa, di otak kita nggak ada, di dalam nggak ada. Coba kalau ibu solawat Badar bu, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ada dalam otak kita, sudah pernah diinstal masuk ke dalam. Contoh kita latah, ibu tersandung, ucapan yang keluar apa? Sesuai yang ada dalam otak, dalam nggak mungkin. Tak mungkin kita latah. Ada yang copot. Kenapa copot yang keluar? Karena copot itu ada dalam otak yang terinstal. Contoh saya tes Kamila saya tes. Itu begini bu, tes dulu, saya tes. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nanti contoh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nanti Kamila itu bisa nyambung. Kenapa dia bisa lanjutkan ayat saya? Karena di dalam otaknya, dalam pikirannya tuh ada ayat sambungan itu. Coba kalau ibu, coba ya tes. Bisa nggak ibu sambung? Nggak bisa, karena nggak ada bu. Jadi kalau saya kalau lihat orang ini, pokoknya mau marah aja. Nengok anak marah, nengok suami marah. Kenapa? Karena untuk yang sabar itu nggak ada dalam sini bu. Makanya inilah fungsinya kita ikut taklim, dengar ceramah. Tapi kalau mohon maaf, yang hari-hari yang kita install, yang kita lihat, yang kita dengar itu yang negatif, maka isi kepala kita, isi hati kita itu negatif. Respon kita itu pasti negatif. Ketika kita sakit, yang kita sebut Allah apa aduh. Kenapa nggak bilang Allah? Karena nggak terinstal dalam otak itu. Contoh anak-anak itu tuh. Contoh anak-anak kita tuh. Kenapa anak kecil bisa nyanyi lagu ojo dibanding-banding? Kenapa bu? Karena masuk di otaknya. Coba suruh dia nyanyi lagu No Woman No Cry, nggak masuk karena nggak pernah ada. Paham ya? Pas ini kalau kena masalah, bu ini ngeluh aja. Kenapa ngeluh? Karena ngeluh itu ada dalam otak, sudah atas tanam. Maka tergantung yang hari-hari yang kita dengar, yang kita lihat itu apa, maka itu akan menjadi data kita dan akan keluar ketika kita menghadapi sesuatu. Ada seorang perempuan ketika meninggal suaminya, kata Nabi sabar ya, sabar. Nah aja bilang sabar, bahasanya gitu, bahasa kasarnya. Dia tak tahu kata Nabi. Begitu dia datang, ya Rasul minta maaf. Kata Nabi sabar itu pada pukulan pertama itu, paham ya? Aku udah sabar pak, udah 20 tahun yang lalu, udah 20 tahun udah sabar namanya, udah wajar. Makanya ibu rata-rata nyesel kan habis mukul anak. Nyesel, mohon maaf ya saya. Kenapa nggak tadi nyesel? Kenapa? Kan udah terjadi baru nyesel kan? Mohon maaf ya nggak sengaja ya ibu khilaf segala macam. Kenapa emosi kita yang kita dengar, kita lihat itu, kita rasakan itu
lebih kuatnya itu ke negatif, karena memori kita dalam tubuh kita ini memorinya negatif. Coba kalau ini ibarat data ditimpa dengan yang bagus, timpa yang bagus, yang dilihat yang bagus-bagus, yang didengar yang bagus-bagus, yang dirasakan yang bagus-bagus, maka kalau keluar itu yang bagus. Kita memandang orang itu, kita memandang seseorang itu bisa beda-beda. Objeknya sama, tapi cara menilai kita itu berbeda. Tergantung apa isi pikiran kita, apa isi kolbu kita. Fisiknya ngikut. Saya kasih contoh. Ibu-ibu datanglah berapa sekarang? Contoh sekarang tanggal 25 adalah pengumuman. Ibu-ibu datanglah ke masjid, kita ada penggalangan dana untuk Cianjur. Datang nggak? Tanggal 25 penggalangan dana. Nggak datang bu. Duluan aja mau meriang. Contoh kemarin ada di lapangan yang bagi-bagi apa itu? Minyak gratis. Ramai tuh. Ramai. Kenapa? Minyak gratis. Lumayan. Berapa? 25.000. Atau kita ganti. Ibu-ibu datang ke Pasum, kita ada pembagian sembako gratis. Kalau ada beras yang 5 kilo, 10, 25, 50, ibu pilih mana? Boleh pilih 5, 10, 25, 50. 50. Badan nggak nyampe 50, tapi yang ini Pak, yang 50. Kenapa yang 50? Yang nggak penting nggak bisa angkat, penting pinggirin dulu. Kenapa kok bisa jadi awal tadi lemas, tempel kok sebelah sini, tempel, tapi begitu ada gratis, langsung tuh hormon endorfinnya langsung bangkit. Saya kasih contoh gini, biasanya ini pengalaman orang yang pacaran tuh. Kalau pulang masuk malam disuruh ibunya, Bang, belikan ibu beras ke pasar. Bu, habis masuk malam, ngantuk kali. Coba yang ngechat itu ininya, ceweknya. Bang, jalan gitu bang. Berangkat, ngantuk pun berangkat. Kenapa? Motivasinya berbeda. Bu. Jadi yang membuat kita termotivasi untuk sholat tahajud, baca Quran, sholawat itu bukan sekedar kita bisa baca. Saya sih bisa pak sholawatan. Motivasi itu dari dalam, dari kolbu kita ini, dari hati kita. Kalau dalam hati kita ini tidak pernah diisi sholawatan, nggak pernah baca Quran, nggak pernah ada nutrisi kolbu, itu sulit melakukan kebaikan. Walaupun peluangnya besar. Jadi Allah kasih kita tool fisik, kolbu, pikiran. Ini yang menentukan kita masuk neraka atau masuk surga, ibadah, kita beribadah atau tidak, kita malas atau tidak, bernilai positif atau negatif ini. Lampu merah. Apa respon kita ke lampu merah? Apalagi di kabel itu. Panas. Apakah dengan kita bilang panas lagi berubah lampu merahnya jadi hijau? Ini barang-barang kan lagi pada naik bu. Tadi saya beli kacang panjang, itu kacang panjang sekilo 20.000. Nah, kita sama-sama ke pasar. Saya beli kacang panjang, ibu beli kacang panjang. Dibilang saya nggak nanya. Memang kalau ibu obat anti stres itu kalau belanja jangan nanya harga. Pasti nggak stres. Tapi kalau nanya ini berapa? Cabai setan berapa? 100.000. Setan itu cabai. Apakah dengan kita stres kemudian harga berubah menjadi kurang? Enggak. Kita stres atau tidak, kejadian tetap, respon kita berbeda, hasil berbeda. Sekarang saya keliling, kebanyakan orang itu kena asam lambung. Oh pak, bisa konsul begini, Pak saya ada asam lambung, saya juga ada. Kan manusia semua ada asam lambung. Kalau nggak ada malah nggak normal. Bocor berarti. Gini ya, ini contoh lambung gitu. Nah,
Lambung itu memang sunatullahnya ada asam di sini, fungsinya untuk menetralisir, membantu proses pencernaan. Jadi kalau kita termakan biji jeruk gitu, anda waktu kecil, tumbuhlah, akan tumbuh itu, makan manggis contoh, ketelan biji manggis, kadang awas tumbuh tiba-tiba keluar dari sini pohon manggis, nggak bakal, karena ada asam lambung. Apapun yang kita makan masuk ke dalam lambung itu akan diproses, dihancurkan dengan asam lambung. Pernah ketelan, ada anak ibu yang ketelan kue keluar, ada nggak? Nggak pernah ya? Nih pengalaman itu, ada ketelan kue keluarnya itu kuenya itu berkarat. Kenapa berkarat? Karena kena ini asam lambung. Nah, apa penyebabnya asam lambung itu bisa naik sampai ke sini? Ketika orang stres itu bukan yang kayak yang jalan sana jalan sini, itu bukan, itu ODGJ kata orang sekarang. Gak boleh bilang orang gila, ODGJ gitu. Penyebab dia sampai ke sini itu gara-gara bukan telat makan Pak, bukan telat makan, stres, depresi, tertekan. Nah, di sini ada namanya katup esofagus yang memisahkan antara lambung dengan saluran makan. Begitu kita makan dia kebuka dikit. Nah, ketika kalau asam lambungnya sampai sini, makan dikit langsung senep membakar di sebelah sini, itu berarti asam lambung kita tuh naik sangat tinggi sampai ke sini. Kalau muntah itu pastinya bisa muntah, bisa pingsan. Kenapa penyakit ini banyak diderita orang zaman sekarang tuh stres? Apalagi yang didengar tuh hari-hari TV, resesi 2023 drop. Bu, apakah dengan resesi berkurang Allah kasih rezeki? Enggak. Zaman PPKM dulu orang cuma bisa